Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, sebuah ruang diskusi untuk ngobrol seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih berada di Joglo Mandapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta. Tadi baru saja kita sudah berbincang bersama dengan Pak Doto juga terkait bagaimana ya Pak ya aktivitas yang ada di lokasi tersebut bisa menjadi daya tarik luar biasa dari menanam padi. Kalau kemudian berbicara secangkir kopi pun proses pembuatannya bisa menjadi sesuatu yang menarik ya Pak ya. Nah, kalau sejauh ini Pak di Penting Sari sendiri yang menjadi daya tarik dan juga minat wisatawan untuk datang ke Penting Sari, experience seperti apa Pak yang sudah dilakukan dan mungkin rencana kedepannya ingin dibuat seperti apa Pak Doto? Sebenarnya kalau produk kita tetap sama berbasis alam, budaya, dan kreativitas. Alam itu kan kita identik dengan lereng Merapi, pasti udah sejuk gitu ya. Kemudian kita punya homestay yang berbasis masyarakat, itu udah menjadi daya tarik sendiri. Nah budaya, ternyata budaya itu pikiran kita kan budaya seni, tapi budaya kehidupan. Orang dari lahir sampai meninggal, orang dari tidur sampai bangun lagi itu penuh tradisi budaya. Kegiatan sehari-hari yang ada di situ ya Pak ya? Itu kita terjemahkan dalam bentuk tadi, misalnya bercocok tanam, baik itu padi. Kemudian ada yang menarik juga di tempat kami adalah bermain gamelan. Nah itu ternyata butuh keterampilan harmonisasi antar wisatawan. Kalau berlima itu nggak boleh saling mengalahkan gitu. Yang satu lagi yang di saya paling menarik selain kopi Pak itu udah khas Merapi, itu kami bikin wayang suket. Wayang dari rumput. Kenapa? Kalau wayang dari kulit tata sungging itu kan perlu waktu yang panjang. Kalau wayang suket kan itu sebenarnya pekerjaan gembala zaman dulu waktu kita di sawah itu. Waktu ya Pak ya? Mengisi waktu. Ternyata wisatawan antusias banget untuk membuat wayang dan akhirnya itu jadi oleh-olehnya mereka. Nah, souvenir mereka bawa pulang itu sampai dibawa mungkin ke negaranya kalau yang dari luar itu menjadi menarik. Nah, produknya tetap itu, cuma besok bedanya adalah jumlahnya. Jadi kalau dulu kami terima tamu ada 100-200, mungkin besok tamunya hanya 5-10 orang. Tentu saja ada penyesuaian dari sisi harga. Dan mereka saya kira kemarin waktu PTKM kita coba jual itu dengan harga 100.000 sekitar 1-2 jam, mereka masih tidak keberatan ya Pak ya, keberatan. dengan experience yang mereka dapatkan. Karena sebelumnya memang volume yang banyak, sekarang volumenya kita kecilin. Kalau produknya sama, tinggal fasilitas dan protokol ini yang harus kita penuhi. Sehingga kami tetap menyarankan mereka untuk mengisi aplikasi baik lewat Visiting Doja atau aplikasi sendiri. Kemudian mereka tetap memakai masker dan sebagainya. Penempatan cuci tangan semua di semua titik sudah kita penuhi. Tinggal besok kesiapan masyarakat untuk menerima, terutama yang mau live in, yang menginap. Itu kami harus menunggu dulu kesiapan masyarakat. Nah itu yang kami tunggu. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama, karena kalau nggak salah akhir bulan ini sudah ada yang mau nginep lagi. Gitu. Artinya sudah tinggal di situ ya Pak karena ya? Sudah terikat istilahnya untuk mereka mendapat pengalaman yang luar biasa dari desa. Karena tantangannya juga akhirnya ini ya Pak, tidak hanya bagaimana kita melihat wisatawan yang datang aman, tapi juga menjaga keamanan dari warga yang ada di lokasi tersebut. Kita sudah setahun menahan diri, tiba-tiba nanti ini kan akhirnya kita berkompromi oleh adaptasi, menyesuaikan, tapi juga tidak menghilangkan tamu yang tetap pengen tinggal di berkunjung ke desa. Gitu. Sejauh ini Pak, mungkin yang menikmati wisata di Penting Sari itu kebanyakan wisatawan dari mana saja Pak Doto? Kalau yang sebelum pandemi kan banyak kan dari kota-kota besar. Segmen kami kan anak sekolah, makanya program live in 3 hari 2 malam itu baru mereka merasakan. Benar-benar tinggal di desa, namanya pohon padi, namanya nyangrai kopi itu pengalamannya. Tapi segmen yang ke depan kayaknya kalau nanti sudah dibuka, wisatawan asing itu akan ada, walaupun tidak volumenya mungkin tidak banyak, tapi mereka sudah merasakan. Kemarin kami dari Belanda itu 28 orang 3 hari pun tanpa kendala bahasa Bu, karena sebenarnya teknologi bisa kita gunakan dengan seperti itu. Nah itu kita bisa. Mereka sudah booking lagi, dan kami juga tidak ingin hanya ke tempat kami sendiri. Kami kasih pilihan. Tadi Bu Ike sampaikan, kalau ke Linggo ada teh, ke Merapi ada kopi, ke Gunung Kidul ada coklat, ke Bantul ada kerajinan, ke kota ada budaya. Nah, itu kami sepakati dalam forum komunikasi desa wisata, tamunya milih kemana.
atau kita arahkan supaya nanti penyebarannya akan merata di semua wilayah. Harapan kita di forum seperti itu. Iya, artinya bangkitnya tidak hanya sendiri tapi bangkit bersama-sama. Ya. Oke, baik. Makanya di situ ada desa wisata tumbuh, desa berkembang, desa wisata mandiri. Nanti dari Dinas termasuk Bu Ike nanti akan mencoba mengklasifikasi ulang. Kira-kira desa wisata yang real di Jogja itu ada berapa sih yang satu layak kita jual untuk wisatawan asing, layak dari sisi protokol, dan apa ada desa juga yang masih harus didampingi. Kita dampingi supaya mereka mandiri sesuai dengan program pemerintah. Oke, baik. Bu Ike, bagaimana Bu Ike melihat potensi tersebut yang dimiliki oleh desa-desa di Yogyakarta? Tadi mungkin sempat disebut ada desa wisata, kampung wisata, dan juga mungkin program-program lainnya. Kira-kira bagaimana Bu Ike melihat itu, Bu? Jadi kita melihat kalau di Jogja ini dengan pilihan kita untuk mengembangkan pariwisata berbasis komunitas atau desa wisata. Jadi ini klop dengan kebijakan pemerintah DIY, saya kira Pak Widi, bahwa kita punya desa mandiri budaya. Nah, desa mandiri budaya itu adalah satu konsep untuk menggabungkan potensi wisata. Kemudian wisata desapreneur itu adalah masalah kerajinan, kemudian inovasi yang ada di desa tersebut, dan yang terakhir adalah desa prima. Desa prima itu adalah peranan perempuan. Nah, itu nanti semuanya tentu saja yang menjadi pengikatnya adalah budaya. Sehingga desa wisata, desa budaya, desa prener, dan desa prima itu menjadi 4 pilar kekuatan desa yang sekarang sedang digagas dengan desa mandiri budaya. Nah, kalau untuk pariwisata ini kan klop. Karena kalau desa prener itu kan bagaimana mengubah potensi agro misalnya dari pohon kopi jadi kopi yang diseduh, ini membutuhkan namanya kewirausahawanan. Nah, ini nanti desa prenernya ini masuk. Kemudian keunikan suatu desa wisata itu kalau nggak ada budayanya tidak ada keunikan, maka budayanya masuk. Paket-paketnya mengandung semuanya budaya, mulai dari budaya tadi yang kalau orang Jawa itu dari lahir sampai meninggal, mohon maaf, itu kan ada tradisinya, itu desa budaya. Desa prima, peranan perempuan masuk. Nanti desa agro juga masuk, Pak Widi. Nah, desa agro juga menjadi portofolio untuk desa kita untuk lebih resilient, wisata berbasis agro, wisata berbasis kerajinan, peranan perempuan. Wah, ini keren sekali nanti desa wisata kita. Karena sekarang eranya kan nggak bisa desa wisata hanya kita berpuas diri. Kita mengatakan bahwa sebetulnya Pak Doto dan teman-teman itu prestasinya bagus. Tapi kalau kita melihat kompetisi sekarang, kita kan inginnya destinasi di Jogja ini adalah bertaraf ASEAN. Atau kita lebih ambisius lagi, berkelas dunia. Nah, sehingga kan yang namanya kualitasnya harus ditingkatkan terus Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan desa wisata sudah cukup. Tidak, karena kita memang ingin mengembangkan itu menjadi berkelas internasional. Nah, di sini kita melihat kalau potensinya sudah bagus, maka diperlukan tadi bagaimana kemampuan SDM-nya. Karena yang mengolah semua potensi di produk ini kan adalah SDM. Sehingga kita di desa wisata ingin meningkatkan SDM desa yang berkualitas. Nah, itu nanti ada standarisasi, ada sertifikasi. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastrukturnya infrastruktur umum dan infrastruktur pariwisata. Nah, itu kita kembangkan juga. Yang lainnya nanti kita juga bicara tentang bagaimana jejaring karena pariwisata itu adalah jejaring. Kalau kita sebutkan sekarang ada 3. Adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang penting adaptasi. Adaptasi tadi Pak Doto sudah cerita Pak. Inovasi kita bicara tentang bagaimana penggunaan media digital untuk memasarkan virtual tour dan sebagainya. Nah, kolaborasi ini nanti dengan industri pariwisata, dengan jejaring desa wisata di level ASEAN, bahkan di level dunia, ini nanti akan kita bangun. Sehingga dengan 3 hal tersebut adaptasi, inovasi, dan kolaborasi kita akan maju bersama. Karena itu juga penting Bu Ike ketika kita punya produk yang unggul, produk yang baik, tapi juga bagaimana caranya produk tersebut bisa dikenal oleh lebih banyak masyarakat di luar sana, di ASEAN dan juga dunia namanya Bu Ike.
Tapi tadi juga Bu Ega sempat menyampaikan kalau memang harus ada faktor-faktor pendukung yang bisa membentuk suatu desa wisata ini bisa mandiri dan juga berkembang ya Bu ya. Seperti tadi ada infrastrukturnya, kemudian juga mungkin aksesnya begitu. SDM-nya juga. betul. Artinya kan di sini diperlukan adanya kalau boleh saya katakan pendanaan ya Pak ya untuk membuat artinya infrastruktur yang mungkin mendukung aksesnya yang mungkin juga kalau desa itu kan cenderung mungkin beberapa desa ada yang kesulitan untuk diakses itu Bu. Mungkin itu dari pemerintah seperti apa Pak Widi? Apakah ada dukungan untuk mengembangkan desa-desa wisata tersebut Pak? Baik, saya kira ini menjadi pemikiran kita ke depan karena hari-hari ini kami lagi ngerembuk pengawasan kaitannya rencana induk pariwisata Jogja. Yang sudah 3 tahap itu kayak apa? Karena kemarin diskusi agak ramai juga. Pariwisata itu menjadi andalan Jogja, nih anggarannya banyak berapa persen? Harusnya kan ya kayak pendidikan itu loh, pendidikan 20%, kesehatan sekian persen lah, pariwisata harus sekian persen gitu loh Pak. Artinya apa? Ini menjadi pemikiran kita untuk memacu Jogja menjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ya satu-satunya pariwisata. Nah tinggal sekarang kreativitas dari dalam hal ini adalah dari teman-teman dinas. Program apa yang disentuh pertama? Jadi duit banyak itu belum tentu bisa jalan semua. Berarti ada skala prioritas tadi Ibu sudah nyinggung infrastruktur. Infrastruktur iya, itu menjadi pemikiran kita. Contoh misalnya hari-hari ini kita ngembangkan wisata religius di Turgo. Hari ini Turgo itu sudah mulai dibangun dengan dana AISPA. Trapnya itu sudah nggak kayak dulu. Trapnya dulu kan pakai bambu ya Pak, sekarang sudah beton Pak. Sampai Syekh Jumadil Kubro sebagai wisata religius yang ada di lereng Turgo itu juga termasuk ada fasilitas untuk misalnya bis untuk parkir di sana. Artinya ini menjadi sesuatu. Itu tupoksinya tidak harus pariwisata, bisa saja PO yang menunjang. Tetapi DED-nya, desain engineering detailnya harusnya dari pariwisata. Ayo kawasan pengembangan wisata di Pakem itu apa saja misalnya, ya itu dari Turgo, dari ini, dari di-connect seperti Bapak tadi Pak, bisa nyambung. Ini saya kira saya sependapat Mbak, dan memang itu tugas saya di Komisi B untuk bermitra dengan Dinas Pariwisata, bagaimana pariwisata itu semakin hari tidak semakin turun, justru semakin naik. Tentunya dukungan yang luar biasa. Di samping tadi Pak Doto sebagai pelaku wisata luar biasa kreativitasnya, didukung juga ini kuliah 1 semester dari Bu dosen ini. banyak yang disampaikan oleh beliau tadi. Ini kan tinggal bagaimana kita ngemas ini dalam satu kegiatan apa yang mau disentuh pertama. Saya kira desain engineering design ini masing-masing wilayah berbeda. Misalnya Mangunan akan berbeda dengan Ngelanggeran. Harus berbeda Pak. Harus berbeda. Makanya sentuhannya kan berbeda Bu. Ya tidak harus sama, harus sentuhannya harus berbeda. Ini menjadi pemikiran kita. Dan orang luar biasa. Sebentar lagi bedah menoreh, ada Ngelinggo, ada apa yang di atas itu kopi, Giskendo dan yang lain-lain. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Monggo saya kira saya sebagai mitra dari pemerintah dan juga mensupport karena fungsi DPR ada 3. Yang pertama adalah regulasi kaitannya dengan aturan, yang kedua pendanaan, yang ketiga pengawasan. Ya ini pengawasan ini kan diantaranya kami sekarang ngomong tentang Riparda ini. Ya yuk, kamu kira-kira 2025 5 tahun ke depan ngapain? Ya misalnya sekarang ada dampak COVID, ya mungkin tahun pertama, tahun kedua, ketiga kan berbeda targetnya. Nah ini juga mestinya kalau berbeda ya kontribusi kita kepada pembangunan wisata apa? Ini menjadi pemikiran. Artinya sekali lagi dibutuhkan ada sinergi ya Pak. Tadi Ibu. Pemerintah sendiri, pelaku wisata juga bisa sendiri dan juga wisatawan juga diperlukan tentunya dalam mensukseskan dari program yang akan dikembangkan bersama. Baik, kita lanjutkan nanti setelah ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.